ala umur dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pada malam ini insya Allah kita sudah melewati ya marfuatul asma seluruhnya sampai halaman 113. Jadi 6 poin sudah, yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana dan saudara-saudaranya, juga isim inna dan saudara-saudaranya ya, dan sekarang akan tawabi. Gitu ya. Nah, tadi ada request sedikit dari Bulia mengulang sedikit. Recall kembali. Yang minggu kemarin mungkin ya. Jadi kata kuncinya adalah isim-isim yang marfu ya, marfu posisinya. Nah, kalau minggu kemarin kan inna itu tentu akan memberikan dampak ya, atau amil menjadi amil bagi kata berikutnya, terutama inna itu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Contohnya Allahu alimun. Allah itu maha tahu. Ada inna saja maka menjadi innallaha alimun. Sesungguhnya Allah itu tahu. Kalau kana sebaliknya. Kalau kana itu justru yang berdampak itu kepada khobarnya. Kalau tadi kan innallaha alimun, balikannya gitu Bu, kanallahu aliman. Bahwa Allah itu maha tahu, lebih kepada khobariyah, kabar. Kalau tadi inna ada penguatan, yaitu. Jadi jangan sampai terbalik. Begitupun dengan saudara-saudara inna ataupun kana, fungsinya sama gitu ya, seperti induknya, yaitu inna ataupun kana gitu. Nah, sekarang tawabi halaman 114 kalau sama ya. Ini menggunakan yang terbaru yang dari Bu Leili nih. Tawabi disebutnya. Tawabi itu mengikuti ittiba, tawabi. Jadi disebut tawabi ini jama, jadi yang mengikutinya banyak. Yang pertama satu na'tun atau disingkatnya atau diungkapkannya dengan naat. Naat atau sifat ya, naat itu. Dua atfun atau tiga taukid, empat badal. Nah, hanya di sini Ustaz Aceh memberikan catatan penjelasan tentang keempat isim tersebut akan penulis uraikan secara rinci dalam pembahasan isim-isim yang majrur. Kenapa? Nah, saya coba menerka peta pemikiran Ustaz Aceh. Kenapa ini dijelaskannya di majrur, tidak di marfu? Karena tawabi ini tergantung dengan kata sebelumnya. Nah, jadi kalau marfu ya ikut marfu tawabi teh. Kalau mansub ikut mansub. Kalau majrur ikut majrur. Nah, mansub majrurnya belum dijelaskan. Maksudnya bukan menjelaskan, belum dibahas di sini. Jadi akan liar sana gitu ya. Makanya dijelaskan di majrur. Jadi kalau di majrur mah marfu sudah dibahas, mansub sudah dibahas, majrur sudah dibahas, jadi akan paham gitu. Nah, tapi saya akan mencoba menjelaskan sedikit lah, walaupun betul sekali nanti akan sangat terbuka pikiran kita, akan semakin paham pikiran kita kalau marfu mansub majrur sudah selesai, ini tawabi dibahas. Pasti ngeh. Nah, ini masalahnya baru marfu, sedangkan mansub dan majrur ya belum dibahas. Mansubatul asma dan majruratul asma seperti maf'ul bih, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak, maf'ul fi dan seterusnya itu belum. Gitu. Nah, tapi saya akan mencoba memberi contoh saja biar tidak penasaran, dan ini akan muncul lagi di mansubatul asma dan majruratul asma.
Pertama naat sifat. Nah, sifat itu atau naat contoh langsung saja. Jaa. Jaa itu apa? Datang ya. Jaa itu datang. Contohnya nih, saya jelasin ya. Ieu mah kekeh petekeh pada tawaka di dia mah tekenging gitu nya. Atau saya kalau dilarang masih enggak, cuman nanti saja. Nah, tapi saya akan coba biar ada gambaran. Jaa telah datang. Siapa yang datang? Contohnya katakanlah al-waladu yang muda. Ja'al waladu. Al-waladu itu anak laki-laki. Nah, jadi siga gunung pasti kan aja gunung nyawang juga gunung. Ja'al waladu telah datang laki-laki. Al-waladu di sini jadi apa? Al-waladu ini marfu mansub majrur. Marfu karena apa? Marfu mufrad, mantap. Cirinya doma, wah luar biasa pagi. Pagi gentoskeun. Anak laki-laki telah datang, yaitu jabatannya di sini sebagai fa'il. Ya, kenapa fa'il? Karena terletak setelah fi'il maklum, ja'a. Anak laki-laki telah datang. Nah, kalau naat bagaimana? Naat itu sifat. Contohnya ja'al waladu solihu. Ja'al waladu solihu. Nah, ini naat. Jadi naat itu mengikuti. Tawabi itu mengikuti kemana? Ke fa'il. Apa yang mengikutinya? Cirinya. Dia itu marfu. Domah gitu ya. Ini karena mengikuti ke ini ke fa'il. Ja'al waladus solihu. Artinya anak laki-laki yang soleh, yang jadi kalau naat mah dalam penerjemahannya pakai yang. Anak laki-laki yang soleh. Anak laki-laki yang soleh telah datang. Jadi yang soleh itu nempel. Kami Sunda nama anu dongkap pamaget nu soleh. Dongkap murang kalih nu soleh. Gitu. Tah, lamun nu solehna nangkelna dina fa'il nya otomatis da fa'il mah kedah marfu. Jadi sifatna oge jadina marfu. Tawabi. Benten ieu da kumargi urang mah pernah belajar jar majrur sakedik-sakediknya. Contoh min masuk kana al waladu jadi naon al waladuna? Minal Waladi. Nah, minal walad apa itu? Waladi. Tadi majrur. Jadi minal waladi. Min al waladi. Nah, ketika yang kayak gini jadi ininya fathah. Minal waladi. Dari anak laki-laki yang soleh berarti minal waladi. Soliha, solihu, solihi. Nah, soliha bukan waladi. Ya, Solihi. Solihi, terus. Nah, bet solihi. Naat. Tawabi. Ke sini dia ke majrur. Minal waladis solihi. Dari anak laki-laki yang soleh. Tidak boleh minal waladis solihu. Nah, ini pembahasan ini nanti di majrur.
Mung di pasian gambaran ada kantos ieunya min alwaladis solihi anak biasa ge mansub dipayunkeun belajar lima anal innal walada nganggo soliha asoliha asolihu asolihi Soliha. asoliha innal walada soliha saestuna pamaget saestuna putra nu soleh. Sesungguhnya anak laki-laki yang soleh, misalkan di sininya muflihun, itu berbahagia, akan bahagia ya. Contoh, nah ini dia isim ina, al-walada isim ina, ininya naat. Naat kemana? Naat ke al-walada. Nah, karena dia punya naat, dia pun sekaligus man'ut. Man'ut itu yang disifati. Isim ina iya, man'ut iya. Jadi ini solehnya, sifatnya mengikuti ke anak laki-laki yang disifatinya ini. Jadi innal walada soliha. Khobarnya mana? Muflihun, berbahagia. Ulaika humul muflihun. Dicoret ke ina Bu, ina anak cemi bulia. Ya, iya kan innal walada soliha. Ku abi dihapus ya ina anak. Jangan naon ya. Al-waladu. Iya, al-waladu. Iya na kinten-kinten Robi teu. Iya, teka tinggal Bu, nya al-waladu. Tadi al-waladu. kan ina al-walada, inana Ya. dihapus kan jantan waladu. Al-waladu. Asolihana Robi teu. Robi jangan naon. Solihu. Solihu. Asolihu. Hari muflihuna Robi teu. Muflihuna Robi teu. Teu nya margi mah khobar. Tah ieu mubtada khobar. Asolihu di dia sanes khobar. Al-solihu di dia naat sifat khobarnya. Jadi terjemahnya anak laki-laki yang soleh itu berbahagia. Nganggoe tadi innal walada soliha muflihun. Kumaha paminganggo kana? Pamikana berarti naon? Waladu. Kanal waladu laras. Kanal waladu Solihu. solihu Muflihat. muflihan. Artinya muflihan. Terus bahwa anak laki-laki yang soleh itu bahagia. Nah, ini ya. Solihu di sini adalah naat, nuturkeun, mengikuti kepada fa'il. Nah, itu tawabi yang pertama naat. Sipnya insya Allah lah, anggap saja sudah paham. Nah, cuma nanti ada syarat-syarat naat. Syarat-syarat naat itu adalah Eta syarat-syarat. kalau ininya alif lam, maka dia pun harus ada alif lamnya. Iya. Tidak boleh minal waladi solihi, tidak boleh. Itu harus alif lam. Ya. Sebaliknya kalau nakiro misalkan waladun Solihun. solihun. Tekenging waladun asolihu tekenging. Dia sanes naat mah kedah mengikuti. Nami lagi nuturkeun. Munu ina marifat, munu ina nakiro. Solihun. Aya we ina jadi naon? Inna walada. Ina Waladan. Walada. waladan. Ya, jadi waladan. Terus Solihun.
Sesungguhnya laki-laki yang soleh itu misalkan tetap ya muflihun. Ieu teh Misalkan aya pabaliut sareng kobarnya. mohon jadi khobar. Tajana Pabaliut kobarnya. Ustaz. mohon tanah mung naat aya nama rupina ngebahasna sakitu heula. Dewa kada dalam teuing pangitan ge muntos dalam teuing dalam teuingnya engke ditambihan deui pembahasanna saatos ngebahas mansub sareng majrur. Kitunya lumayan naat. Jadi anu tawabi teh opat naat atosnya sifat hartosna teh jadi yang kete hartosna teh yang anu ya. Lalu ada atfan. Nah, atau bias ya mah kan tawabi teh katakanlah pamisus persen mah ayeuna mah 10% heula ayeuna mah. Nah, ayeuna misalkan atau yang bagaimana atau kok bisa jadi marfu'atul asma mengikuti kalau tadi mah sifat sekarang mah atau itu ada hurufnya di antaranya yang paling banyak dalam Al-Qur'an. Untuk pembahasan lengkap nanti ya ini hanya satu saja yang sering wa. Wow. Wa itu harusnya teh dan begitu. Jadi wa teh dan. Tapi tidak setiap wa artinya dan. Itu. Terkadang itu wa itu artinya yaitu huruf kosam ya. Contohnya wal asri bukan dan waktu tapi demi waktu. Atau wa juga kadang artinya bukan dan tapi ma'iyah, wau ma'iyah bersamaan artinya. Tapi kebanyakan dalam Al-Qur'an ya, kebanyakan dalam hadis literatur wa itu wau atau kebanyakan. Tapi tidak semua wa itu atau itu menyambungkan. Naonnya pemiterjemahkan teh misalkan tempe dan tahu kan tadan didinya itu atau gitu. Saya makan tempe dan tahu. Nah, berarti kedua-duanya kata penghubung. Pak, termasuk kata penghubung. Bisa iya kata penghubung betul ya. Nah, contoh wa di sini adalah waw atau yang masuk kepada marfu itu adalah wa-nya terletak setelah kata marfu. Contohnya yang tadi, kalau tadi jaa, sekarang zahaba pergi. Zahaba misalnya nama orang ya, zahaba yang mudah ini Umaru. Zahaba Umaru. Zahaba kan fi'il madi, Umaru fa'il. Umar telah pergi. Aya wewa dan kedepannya misalkan yang ikut Umar itu adalah Usman. Nah, pertanyaannya Usmanu, Usmana, Usmani. Usmanu lah ya, dan memang Usmani mah teu aya deui mah masuknya kepada golongan goir munsorif. Jadi tidak ada Usmani, ada aja Usmana. Nah, jadi Usmanu atau Usmana? Usmanu, baik. Baik, padani nomor Usmanu, Usmana ya. Usmanu. Usmanu, mantap jawabannya betul. Alasannya apa? Umaru dan Usmanu. Nah, eta alasannya betul, Bung. Karena wa ini terletak setelah ini, setelah isim marfu. Jadi zahaba Umaru wa Usmanu. Usman. Ya. Contoh berikutnya
Ini yang Arab-Arab dulu lah, yang Arab-Arab nanti ke kita. Kata kerjanya ternyata bukan zahaba, tapi zahabat. Berarti kalau zahabat itu isimnya laki-laki atau perempuan? Mu'anas. Ya, mu'anas, perempuan, betul ya. Akhwat, an-nisa. Contohnya zahabat, ini istri-istri Rasulullah, contohnya zahabat Khadijatu. Nah, ada wa dan kenapa tidak Khadijatun? Gue sorry. Zahabat Khadijatu wa contohnya Aisyah. Aisyah tuh. Wa Aisyah, Isyata, Isyati, Isyatu. Syatu. Syatu. Isyatu. Kenapa? Atof. Atau ditandai dengan huruf waw atau dan. Jadi wa-nya terletak setelah ini fa'il. Fa'il dan dia itu kalau fa'il otomatis dia itu Marfu. marfu. Otomatis satu YG marfu. Nah, ini itu adalah tawabi. Jadi dia itu marfu, dia itu tawabi. Posisinya mengikuti kepada ini. Jadi hartosna Khadijah dan Aisyah telah pergi. Gitu. Tak ayeuna wae di dia punten namanya nami Bulia, Buleli we-nya di dia. Bias dengan wa ibunya. Enggak. Zahabat. Terus dia wa laili. Liau atau lailiu? Zahabat. Lia. Hah? Tetap Lia. Lia. Apa cirinya? Apa itu teh? Domah muqaddarah. Masya Allah, keren kan pada hilap. Keren bunya betul. Domah mukodaro. Pamilelina? Sami domah. Sami, leli. Domah mukodaro. Ulah kasro. Nya, padani ulah kasro. Cerina. Oh iya alif. Iya kasro bukan. Domah mukodaro. Ini pun domah mukodaro. Domah yang dikira-kirakan. Dikira-kirakan. Kenapa di domah dikira-kirakan tidak patah? Karena dia itu Marfu. marfu. Gitu. Fa'il. Dan posisinya sebagai fa'il. Jadi Lia dan Leli telah pergi. Padani jeung Pak Egi ayeuna ye. Dahaba. Egiu atau Egia? Egi. Egi. Dani. Dani. Egi misalkan nyeratannya Egi. Dahaba Egi wa Dani. Egi, cirinya apa? Pak Egi. Domah muqaddarah, mantap. Walaupun ditulisnya Egi, tapi dia itu marfu ini. Dan cirinya domah muqaddarah, domah yang dikira-kirakan. Tah domah muqaddarah mah ieu nu tacan diajarna umat coba ieu cirina naon. Moal aya nu ngawalar domah muqaddarah pamit ajar mah kasroh we pasti teh. Gitu padahal ini dia itu cirinya domah muqaddarah. Wadani ya domah muqaddarah karena dia itu adalah mankus, betul ya. Mankus wios sudah sanes Quran, meneruskan Quran mah jantan mankus. Ya, alhamdulillah. Nah, ini atau diantaranya wa yang paling mudah dulu aja. Jadi atofnya kenapa masuk kepada marfu? Karena terletak setelah marfu gitu. Begitupun bukan hanya mufrad, dia bebas misalkan jamak. Ja'al mudarisun. Telah datang para guru. Misalkan dan para petani wafallahun gitu.
Telah datang para guru dan para petani. Nah, itu marfu, cirinya waw kedua-duanya. Karena falahun di sana itu adalah atop kepada wa. Anu biasa ecet. Punten Pak Tedilip kedah ka rumah sakit. Oh mohon mangga wilujeng bertugas. Mudahan janten kasayan. Amin. Insyaallah. Saya atofnya Bu. Nah, upami wa teh ada fa. Oke teh. Fa teh walaupun paling banyak mah wa. Oke, ada huruf atof. Ya. Seueur teh huruf atof teh. Nah, atau pada isim yang ikuti. Nah, untuk mendalami yang tawabi di majur boleh nanti dibuka halaman 177 atau pada isim yang mengikuti isim lainnya dengan perantaraan huruf atof tuh ada ya. Nah, dengan perantara huruf atof wa. Nah, adapun huruf-huruf atof ya dede. Alhamdulillahnya seueur rencang atof ge ada atof wahwatuha ada. Amun wae cenah wa ada am, lakin, fa, alfa itu fa maksudnya ya fa, au, la di halaman 178 tuh huruf-huruf au, summa, hatta, bal. Nah, tapi harus saya sampaikan bahwa sama seperti wa, tidak semua huruf-huruf atof itu yang contohnya nanti ada dalam Quran itu huruf atof tidak, tapi harus dianalisis dulu. Maksudnya tergantung siagul kalam, terbentuk bentuk kalimat. Itu ya, huruf atof ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lumayan tak? Alhamdulillah nambihan dari hafalan. Nah, contohnya ada di bawah tuh, seurnya. Nah, eta rupina mah atau sifat mah tadi sifat ya ini dibagi dua tuh sababi nantilah itu insya Allah setelah majrur. Tadi mana naatnya sampai 10% surah begini insya Allah ke sisana. Margi acan mansub sareng majrur. Kemudian atop dan selanjutnya yang ketiga taukid. Mangga tuh supaya supados ya dicobi di aos kubulia mangga apa itu taukid 179 baca saja. 179. Siap. Ya. Taukid. Taukid adalah isim yang mengikuti isim lain yang berfungsi untuk menguatkan arti atau pengeras arti dan menghilangkan keraguan si pendengar. Contohnya, Ya. Qabaltul malika nafsahu. Aku menerima raja itu sendiri. Ya, lanjut. Lafaz nafsahu dalam contoh ini dibaca mansub karena mengikuti lafaz al-malika yang mansub. Penyebutan nafsahu merupakan penguat arti untuk menyatakan bahwa yang ditemui betul-betul raja itu sendiri, bukan wakil atau pesuruhnya. Ya, sip cekap geus kitu lah. Nah janten taukid mah pendek nama kitunya penguat terus gitu. Sebagai penguat, bentuk penguat. Bisa tidak kepada marfu? Oh, tentu bisa. Gitu ya. Contoh, kalau di sini kan mansub, qabil tuh aku menemui al-malika raja. Nah, al-malika ini mansub, ini belum dibahas, Bu. Ya, belum dibahas. Ini posisinya maf'ul bih, ini belum nanti insyaallah minggu depan. Nah, ya insyaallah minggu depan. Aku menemui raja nafsahu. Nah, nafsahu di sini posisinya sebagai taukid. Ya, taukid itu bagian dari tawabi. Jadi aku benar-benar menemui raja, seorang raja. Jadi bukan yang lain. Jadi henteu dihartoskeun kieu misalkan
aku menemui raja dirinya gitu. Jadi terjemah yang terbaik yang terbaik itu menandakan sebagai kedudukan penguat. Misalkan boleh begini juga artinya aku benar-benar menemui raja. Bisa. Kenapa? Kan ada nafsahunya gitu ya. Nah, aku menemui raja itu sendiri. Ya. Seperti itu ya, aku benar-benar menemui raja. Itu pun boleh artinya. Karena fungsi nafsahu di sana adalah sebagai tawabi, gitu, penguat. Nah, kalau marfunya berarti misalkan kobil tu anak. Jadi marfu ya, atau misalkan kita lanjutkan dulu ya. Di sini kan ada taukid itu ada dua, ada lafzi dan ada maknawi. Ada secara lafaz dan ada secara makna. Coba dibaca mungkin oleh Pak Dani, silakan Pak Dani. Taukid terbagi kepada dua, nah itu. Pembagian taukid. Taukid terbagi kepada dua. Lafzi. Taukid yang lafaznya diulangi sebanyak 2 atau 3 kali, baik isim atau fi'il. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Uktub, uktub. Tulislah, tulislah. Naam, naam. Betul, betul. Nah, dulu Pak. Nah, ternyata Bapak Ibu, setelah kita belajar taukid, kalimat adzan, tentunya Allahu Akbar sampai 4 kali. Secara fikih ya memang 4 kali, tapi secara makna itu menandakan kemahabesaran Allah. Jadi taukid Allah teh benar-benar maha agung gitu. Nah, diucapkannya sampai 4 kali secara ilmu nahwu itu taukid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu teh benar-benar maha agung. Secara pengertian makna mah gitu. Walaupun secara fikih harus 4 kali, tidak boleh dirubah jadi atau saya lebih kuat 8 kali, ya tidak bisa. Itu sudah sunnah Rasulullah. Tapi ternyata makna lainnya ketika diulangi lebih dari 1 kali, 2 kali dan seterusnya itu taukid. Allah Maha Agung misalkan. Atau misalkan gini. Contohnya Pak Egi ke sini sekarang ke rumah, kata istrinya, ayah dari mana? Dari Pak Apip tah. Itu menandakan benar saya tes Pak Apip, di situ percaya, nah gitu. Itu sebagai taukid. Bentuk taukidnya pengulangan lapan Pak Apip 2 kali gitu. Atau pada ini ditaruh ku istri misalkan tanya di enjing-enjing uih ke Karawangi gitunya. Gitunya. Terus di masjid kan gitu 2 kali taukid. Makna nama abi teleres terus di masjid gitu. Nah, seperti itu. Ya. Itu taukid. Nah, lalu maknawi. Nah, ya. Pemisahan kalimat jantan pami kan kalau betul pami kalimat Maksudnya kuma tadi seperti adan kan 2 kalinya asyhadu alla ya. ilaha illallah 2 kali oge kan eta kasabet taukid oge teh tapi khusus kata Ya tiasa wae tiasa jantan dari makna lain asyhadu alla itu taukid ya, bahwa aku benar-benar asyhadu alla tidak ada Tuhan selain Allah gitu ya. Dari sisi makna ya. Dari sisi fikihnya adan ketika asyhadu alla kena 2 kali itu tiasa jadi 4 5 gitunya seperti itu. Bisa kata bisa juga kalimat, karena kata dan kalimat dalam bahasa Arab mah harus dipahami dulu. Kata dhahaba pun itu sudah menjadi kalimat. Kenapa? Karena ada subjek dan predikat. Dhahaba itu kan artinya dia seorang laki-laki telah pergi karena sudah mengandung domir huwa gitu. Itu dhahaba. Itu. Jadi kalau contoh lainnya banyak ya lafaz mungkin udah paham. Zahaba, nah, pergi, nah itu teh taukid, pergi gitu ya.
Atau di sini uktub tulis. Nah, itu tulis benar tulis. Jadi menandakan penting lah penguatannya. Mangga tuh boleh bikin contoh yang lain. Mangga Bulia bikin taukid lafzi contohnya apa? Bahasa Arab, pemain bahasa Arab mangga bari ku bahasa Indonesia heula tesawiras contohnya bagaimana Bulia? Kejar. Nah, kejar. Ya, kejar kan hutang ya namanya Bu. Saya copet gitu. Kejar. Nah, itu ya. Gudak. Ya. Pak Dani bikin contoh Pak Dani. Halal. Halal. Asal Ya, roh boleh. pada nima itu mah umroh. Eta tahu Umroh eta bener eta oleh-oleh umroh terngiang Bu. Aduh eta berarti berkesan Bu. Halal sebenarnya. Biasa teh kan sok maraling gitu. Halal sebenarnya. Betul. Bu Leli contoh Bu. Ya lari gitu ya bisa. Nah, lari bisa ya. Kabur. Belajar ya. Nah, belajar. Ya, boleh Bu apapun sebetulnya ya 2 kali. Pak Egi. Ikro saya baca. Sip. Nah, itu taukid ya. Nah, jadi di sini kenapa tawabi ada di marfu? Ya kalau marfu berarti ya marfu juga tawabi taukidnya. Contohnya Allahu gitu ya. Allah. Ja'a Muhammadu. Nah, itu berarti Muhammad telah datang. Betul-benar Muhammad telah datang. Bisa kan seperti itu. Itu ya 2 kali pengulangan. Sip lah kayaknya udah paham ya. Lalu maknawi mangga yang belum kebagian Bu Leli aya buku Bu? Aya Pak. Aya mangga Bu Leli taukid maknawi. 2 maknawi. Taukid dengan menggunakan lafaz tertentu diantaranya an-nafsu seperti ja'al amiru nafsuh. Nafsu al-ainu seperti qabatur ra'isa ainahu. Kullu seperti hadorol auladu kulluhum. Ya. Ma'a seperti wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Kila hadorol mudarosani kilahuma. Mudarisani. Seperti mudarisani. Kil tahabat al mudarisatani kil tahuma. Ya, mantap ya. Nah ini iya ge wayahna apalkeun. Ya, Pak Egi apalkeun alhamdulillah ya apalkeun deui Pak Egi. Dan Taukid maknawinya. Nah jadi kata ini ya. Ya. Nah jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti contohnya ja'al amiru nafsuhu, mungkin bisa saja orang menerjemahkan gini, nafsu teh kan jiwa ya. Seorang pemimpin dirinya telah datang. Biasa gitu G. Ya, tapi sebenarnya itu adalah taukid. Jadi boleh saja begini terjemahnya. Seorang pemimpin telah benar-benar datang, gitu. Gitu ya. Seorang pemimpin telah benar-benar datang. Dan orang yang sudah belajar ini, walaupun terjemahannya seorang pemimpin dirinya telah datang, itu dia akan paham, oh ini taukid. Jadi menegaskan si pemimpin itu benar-benar datang gitu. Walaupun yang menerjemahkan, kan kalau perkata artinya seperti ini, kalau tidak memperhatikan kedudukan nahwiyah, orang pasti kalau fokus kepada kamus artinya akan begini, seorang pemimpin akan setelah datang seorang pemimpin dirinya, pasti gitu. Upami emut karena ilmu alat. Tapi upami emut karena ilmu alat, ya itu tiasa, tapi oge tiasa ke telah datang. Kumatan enak nanya, benar-benar Telah mungkin benar-benar datang seorang pemimpin. Begitu. Telah benar-benar datang seorang pemimpin. Itu. Jadi nafsahu tidak diartikan letterlek dirinya, tidak. Telah benar-benar datang seorang pemimpin.
Nah, nerjemahkeun kitu li'annahu nafsuhu at-taukid, karena nafsu di sini adalah taukid. Bukan terjemahan per kata ya, tetapi Nah, makna keseluruhan. nah, itulah yang membedakan yang sudah belajar nahu dan belum gitu. Kalau tidak belajar nahu pasti akan menggunakan kamus terus. Padahal maknanya adalah taukid gitu, penguat gitu. Dan penguat ini nanti dibahas juga. Ini kan dari awal di ilmu balago. Ketika orang mengatakan atau Allah mengatakan taukid, di antaranya ternyata akan banyak orang yang tidak mempercayai hal itu. Tapi kalau orang yang bilang, misalkan tiba-tiba ain penak sarang bulia, abi maleres gaduh artos can acan tos abi maleres. Saur ilmu balagoh mah dina disiplin ilmu bahasa Arab mah nu kitu teh jalmi nu sok ngabohong. Upami nembe kena can ge acan langsung abi maleres-leres gaduh artos. Tah misalkan teh can aya pertanyaan naon tiba-tiba kitu. Tah saur ilmu balagoh mah nu abi pernah ieu itu tandanya can orang dusta walaupun walau alam ya mungkin kebanyakan seperti itu. Lalu kapan atau digunakan taukid ketika orang lain beberapa kali sudah tidak percaya baru. Misalkan abi menuju tegaduh artos gitu yang buat cekap. Saya lagi nggak punya uang. Nah awanak itu. Nah ketika yang diajak bicara bilang benar kamu nggak punya uang, leres aku mata uang. Nah jadi kata seperti itu tuh timbul bagi orang yang biasa jujur katanya ya kalau sudah dalam keadaan terdesak baru dia mengeluarkan taukid gitu. Itu kalau yang ngomong manusia itu. Tapi kalau yang ngomong Allah itu menandakan pertama hal ini sangat penting, yang kedua akan banyak orang yang melanggar. Dan ternyata betul, sok yang kecobi. Pami ayat taukid berarti urusan ini teh berat. Contoh kiamat, hari kiamat. Hari kiamat diulang dalam beberapa ayat, dalam beberapa surat. Contoh Al-Qari'ah ayat kedua nak mal Qari'ah ayat ketiga nak wa ma adraka mal Qari'ah. Taukid itu teh. Bagi orang yang sudah belajar, wah ya bahaya ya pasti orang banyak yang tidak percaya hari kiamat gitu. Karena Allah begitu tegas. Lalu ayat yang lainnya ada al-haqqah, al-haqqatunya. Ditulisnya itu jadi marfu. Mal-haqqah. Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-haqqah. Oh, memang hari kiamatnya memang di dunia iya kan lebih sedikit yang percaya hari kiamat. Dalam arti hari kiamat versi Islam gitunya. Nah itu, jadi maha benar Allah pada akhirnya seperti itu. Nah itu mungkin pengulangan. Kalau tadi mah berarti al-haqqo mal-haqqo wa ma'adu kamal-haqqo al-qari'ah mal-qari'ah wa ma'adu kamal-qari'ah. Itu mah taukid lafdi ya, pengulangan yang diulang-ulang. Nah, kalau manawi mah ini nafsahu, ain, contohnya ainu, ya wayahna dihafalkan. Kalaupun tidak mau dihafalkan, sering baca saja. Qobal tu rois ainahu. Aku artinya itu aku menemui rois pemimpin. Jadi tidak diartikan begini, aku menemui pemimpin matanya. Gitunya. Mungkin terjemah bisalah seperti itu. Tapi yang dimaksud itu aku benar-benar bertemu dengan seorang pemimpin gitu. Kan kalau secara letter arti mah aku menemui pemimpin matanya. Ain itu kan mata. Aku pemimpin matanya. Nah, tidak seperti itu terjemahan yang tepat gitu menurut hemat saya kalau berdasarkan ini, tapi aku benar-benar menemui pemimpin gitu aja. Ainunnya tidak usah diterjemahkan gitu. Hadorol auladu kulluhum. Telah hadir anak laki-laki. Jadi kulluhum seluruhnya, ada kulu. Seluruh anak laki-laki telah hadir. Kata jama ya. Jadi laki-laki benar-benar sudah pada hadir gitu. Kalau ini telah hadir seluruhnya. Nah, sama ya. Jadi intinya penguat bahwa anak-anak teh terus darongkap gitu terus hadir. Itu kulu. Selain awal misalkan hadorol usta asatidu kulluhum hadoro
al muslimuna kulluhum, kantun tambahan kullu we. Walaupun tadi ucapkan muslimu 2 kali, tapi karena ini bersifatnya maknawi, maka ini dengan kullu. Kemudian ajma'u. Nah, ini sering dalam khutbah ya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kepada keluarganya, sahabatnya, ajma'in seluruhnya. Nah, ini kepada keluarganya dan sahabatnya. Jadi benar-benar ya. Jadi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa na'udzu billahi fasaida marina mayadillah alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu yang sholawat diantaranya. Allahumma sholli, ya Allah, sholli, semoga bersolawat, atau Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi di situ keselamatan maknanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi, dan kepada keluarganya, washobi, dan sahabatnya, ajmain seluruhnya. Nah, ini ajmain di sini tuh kan pada umumnya artinya seluruhnya. Nah, sebetulnya kita kalau secara nahwu bisa menerjemahkan begini. Dan mudah-mudahan keselamatan, dan mudah-mudahan benar-benar keselamatan itu ada pada diri Muhammad, keluarganya, dan juga sahabatnya. Benar-benar pada Muhammad, benar-benar pada keluarganya, dan benar-benar pada pada sahabatnya. Bisa seperti itu. Kenapa? Karena ada ajmain. Ajmain di sini fungsinya sebagai taukid, penguat. Dari sisi kalau ingin didetilkan, taukid maknawi. Ya. Nah, kemudian kila hadoro, telah hadir, mudarisani. Mudarisani ini apa nih? Mufrad, musanna, jama'? Musana. Musana ya, ada alif, betul. Alif. Nun. Nah, nahat hadorot. Nah, ini mungkin di sini yang dimaksud karena mudarisani di depannya. Kalau ini mudarisatani, kalau dua guru perempuan mudarisatani. Karena ini laki-laki hadoro. Hadorol mudarisani kilahuma. Telah hadir, benar-benar telah hadir kedua guru laki-laki itu. Gitu ya terjemahan nama atos. Karena ada kila. Benar-benar telah hadir kedua guru laki-laki itu. Nah, bagaimana kalau perempuan? Sanes kila, tapi kilta. Contohnya, zahabat al-mudarisatani. 2 orang guru perempuan telah pergi. Keduanya gitu ya. Tapi anaknya benar-benar dua orang guru perempuan telah pergi. Tapi nanti kalau kita menemukan terjemahan lain yang itu intinya adalah taukid, ya bebas gitu ya. Kalau tadi kan versi kita ya enaknya jika terjemahannya benar-benar telah hadir kedua guru itu. Itu sanes Bulia di bahasa Indonesia atau Pikuma. Ya. Mohon Pak. Oke, guru bahasa Indonesia langsung resep ya. Gitu. Pinsanas itu ya. Nah, yang kalau yang ininya yang muannasnya mudarisatani, benar-benar telah pergi kedua guru perempuan itu. Nah, itu namanya taukid, penguat gitu. Kan dina orang percakapan sok seringnya misalkan abi nyarios ka contohnya ka Pak Dadang misalkan sebagai ketua yayasan. Abi ka Pak Egi ka Pak Dadang itu tuh abi terus nyarios mik masjid anu langkung sae ciku Pak Egi taukidkeun deui, kuatkeun deui maksudna nyarios deui ka Pak Dadang. Jadi semakin kuat bahwa katakanlah masjid harus lebih bagus. Cek Pak Egi teh ka Pak Dani taukidkeun deui ka Pak Dadang eta mik bagus. Oh, maksudna ucapkan lagi gitunya, dimohonkan gitu. Nah, itu contohnya taukid. Ya, jadi taukid pun terkadang sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kuatkan lagi. Atau bulianya di level 6 sareng abdi bulia misalkan tolong anak-anak di kelas mana Bu Ibu teh guru dewasa? Profesia.
Raplesia taukid deui lah ku bulia supados tugas dikalarjakeun dicarioskeun deui, nah itu taukid. Jangan tos jantan kadang jadi bahasa serapan gitu nya, tos diserap. Nah itu taukid. Jadi taukid itu bisa jadi marfu kalau memang terletak setelah marfu. Contohnya ini, ja'al amiru nafsuhu ya. Kalau qobal taro isa ainahu itu mansub ya. Kalau ingin menjadi fa'il berarti misalkan qobala roisu ainuhu. Jadi tuna digentos jadi pemimpin benar-benar telah menemui. Misalkan tamunya doe fahu, biasalah ngarang-ngarang gitu nya. Seperti itu ya. Ajmain pun sama. Gitu. Dan seterusnya. Itu mungkin taukid ya. Nah, kita satu lagi kepada badal. Nah, badal lagi osok dina Jumat itu badalan. Berarti badal itu apa? Badal mengganti ya, pengganti badal. Nah, contoh badal di sini silahkan mungkin yang belum baca di atasnya sadayananya. Nah, badal, apalagi badal ini pembagiannya banyak. Badal adalah isim yang mengikuti isim yang lain, isim sebelumnya, dan berfungsi untuk menggantikan, disebutnya mubdal minhu yang digantikannya. Contoh ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Nah, telah datang Muhammad Rasulullah. Jadi Rasulullahnya itu Rasulnya enggak Rasulah, tapi Rasulu karena mengikuti ke Muhammadun, dia itu marfu. Nah, jadi badal. Jadi Muhammad itu adalah Rasul itu Muhammad. Jadi kalau ditanyakan ini ja'a Muhammadun Rasulullah. Jadi tidak Muhammad kemudian Rasul Allah telah datang. Tidak. Jadi Rasulullah itu Muhammad ya, gitu ya. Nah, nanti ada pembagian badal ya, ada badal di bawah itu ada. Kemudian contoh dulu ini, contoh di sini hadoro ahuka. Ya, ini pas ini marfu nih. Di halaman 181, hadoro ahuka Hasanun. Telah datang saudaramu Hasan. Saha saudaramu teh? Hasan namana gitu. Jadi Hasan teh sanesa saha? Saudaramu teh ya. Jadi badal. Kolal imamu, imam telah berkata. Sahanya imamna Malik. Oh, namina Imam Malik. Jadi kolal imamu Maliku. Nah, jadi Maliku itu menjadi badal. Badal siapa? Imam. Jadi Malik itu seorang imam gitu. Contoh lagi misalkan kalau tidak kolat, misalkan kolat al mudarisatu Lia, misalkan ibu guru perempuan itu, ibu guru itu yaitu Bu Lia telah berkata. Atau kolat al mudarisatu Bu Leli. Nah, jadi Bu Leli telah berkata. Bu Leli yang seorang guru itu telah berkata. Begitupun kolal mudarisu Dani, misalkan kolal mudarisu Padani. Nah, berarti Padani seorang guru itu telah berkata. Nah, jadi Padaninya sebagai badal dari al mudarisu sebagai guru. Nah, keterangan badalun. Badalun itu pengganti. Mubdal minhu itu artinya yang digantikan. Jadi kalau ja'a Muhammadur Rasulullah, Rasulunya badal, Muhammadunya itu mubdal minhu. Ahukanya mubdal minhu, hasanunya itu badal. Kolal imamu Maliku, imamunya itu adalah mubdal minhu, Maliknya badal gitu. Nah, badal berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu tanpa merubah maksud atau pembicaraan, ya udah ditegaskan lagi. Sekalipun salah satunya dibuang, tidak akan menghilangkan arti karena badal itu adalah mubdal minhu dan mubdal minhu itu adalah badalnya eta keneh gitu. Contohnya nusanesna eta sudah datang putrana saha Pak Egi, misalkan putrana Pak Egi. Lanjut, ja'a Ahmadu Ustaduna, telah datang Ahmad guru kita. Lafad Ustaduna adalah badal dari Ahmadu. Jika lafad Ustaduna atau Ahmadu dibuang, maka tidak akan merubah makna karena Ahmadu itu adalah guru kita atau guru kita adalah Ahmad gitu kan.
Nah, dalam susunan bahasa Indonesia, susunan badal mungkin hampir sama dengan ungkapan dalam kurung, so, namanya gitu pemahaman beliau dalam bahasa Indonesia. Seperti pernyataan Soeharto mantan presiden sakit, Soeharto sakit. Soeharto mantan presiden sakit. Nah, mantan presiden itu dina kurung teh badal. Soehartonya mubdal minhu. Jika mantan presidennya dihapus, nya Soeharto nih. Nah, kecuali mungkin itu berarti kudu dijelaskan ya tambah. Gitu ya. Ketika Soeharto dihapus, mantan presiden sakitnya bisa jadi kan banyak mantan presidennya. Nah, jadi nanti dikhususkan. Nah, nanti tergantung mungkin kalimatnya apa ya. Yang pasti badal itu pengganti. Mantan presiden Badal pertama ditambah ya, pertama. tuh. Nah, pembagian badal terbagi kepada 4 macam. Itu ada badal kuli minal kuli. Badal sesuatu yang menggantikan sesuatu seperti ja'at tilmidu qalilun. At-tilmidu itu siswa. Siswa yaitu Khalil telah datang. Nah, jadi Khalil teh benar-benar siswa. Jadi kan at-tilmidu di sini pakai alif lam ya. Jadi kalau alif lam siswa itu telah datang. Saha siswa itu teh? Khalil gitu. Khalil Pak Egi, Khalil kelas sabaraha enak Khalil. Jadi ingat ke Khalil otomatisnya Bu. Khalil yang keriting itu. Yang keriting Bu, tahu udah SMA cenana. Jadi ja'at tilmidu kholilu. Jadi kholil itu benar-benar pengganti seluruhnya dari siswa itu. Kemudian setelah kuli min kul, yang kayak dibahas di tongka iya ya nuka opat katilu kali nanti ketika jar majrur ada badal ba'di minal kul. Badal sebagian mengganti keseluruhan. Contoh, aku tuh khubza nispahu. Aku memakan roti setengahnya. Jadi setengah lu dimakan teh naon? Keju. Nganti sadayana di imamna setengah mak kabujeng wareg teuing gitu. Ku batagor misalkan. Jadi aku akal tuh khubza nispahu. Aku memakan roti setengahnya. Nah, nispa itu kalau kedudukannya sebagai dia itu sebagai badal. Badal dari khubza gitu. Lalu ada badal istimal, badal sesuatu yang mencakup sesuatu yang lain seperti nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Telah bermanfaat bagiku Muhammad. Apanya yang bermanfaat? Ilmunya. Nah, ini karena Muhammadun itu fa'il, marfu, maka ilmuhu. Tapi pada Muhammadan mamual ilmuhu, ilmahu. Kami Muhammadin ilmihi gitu. Jadi mengikuti kepada sebelumnya itu badal. Badal istimal, nah itu ini macam-macam ya, tapi fungsinya sama. Lalu yang terakhir ada badal golat, badal yang salah dalam penyebutan, di mana seseorang terlanjur menyebutkan sesuatu yang salah, lalu diikuti lagi dengan penyebutan yang sebenarnya. Susunan itu mungkin tidak terdapat padanannya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab pun jarang terjadi. Ya kalau boleh disebutkan kayak gini, nih. Misalkan saya telah pergi ke Sumatera. Ternyata Jawa, Sumatera, Jawa. Misalkan kayak gitu diulang. Nah itu golat. Jadi nggak mengganti yang salah. Atau kalau fa'il contohnya yang dimaksud teh mau Dani, tapi yang disebutin malah Egi. Dahaba Dani, Egi. Nah gitu ya. Nah itu teh badal golat. Tapi di sini kan diterangkan jarang terjadi ya. Tapi bisa saja kan dalam ucapan seperti itu. Ngan di bahasa Indonesia mah atau Sunda sok aya ehnya jadi teh pengganti itu teh. Abi amang tadi sareng Pak Egi sareng Pak Dani. Tah, Pak Dani eta teh mengganti itu ku teh. Nah, di sini terjadi di bahasa Arab juga ternyata seperti itu ya, namanya badal golat, tapi katanya jarang terjadi seperti ini. Siga di Quran mau ayatnya walau alam can menakan contohnya gitu ya. Salah. Sebenarnya salah sebenarnya. Eta Nabi Muhammad mereka dengan kenunutan sebenarnya. Tidak ada badal golat setahu saya walau alam ya.
Di sini pun kan jelas jarang matak disebut urutan kaopat. Kita nu jarang pisan. Nu sering mata nu kahiji 2 3 emang bada banyak. Nah, ini catatan untuk memudahkan mencari badal, perhatikanlah ciri-ciri di bawah ini. 1, badal biasanya diartikan yaitu. Tuh. Contohnya kalau marfu, jaa ustadu Egi, Ustadz telah datang, yaitu Pak Egi gitu, namanya Ustadz Egi. Atau jaa Ustadu Dani, telah datang Ustadz itu, yaitu Dani gitu. Atau jaat Ustadatu Lia, telah datang guru, yaitu Bulia gitu ya. Jaat Ustadatu Leli, telah datang Ustadz itu, yaitu Ibu Leli gitu. Nah, lalu 2 badal biasanya sering dijumpai setelah nama orang. Contoh, ya dina hadisnya sering qala Abdullahi ibnu Umar. Nah, ibnu Umar teh badal. Qala Abdullah telah berkata, sah Abdullah teh putrana Umar, ibnu Umar. An Aisyah dari Aisyah, jauji Rasulullah. Dari Aisyah, istrinya Rasulullah. Dari Aisyah, ya istrinya Rasulullah. Ya, zauji di sini istri. Jadi Aisyah teh istrinya. Gitu. Atau an Fatimata binti Rasulillah. Lainnya pertarosan ya. Nah, atas an Aisyah tak jauji ente jauja badalna cik. Jauji. An Aisyah tanya, nah ente jauja kan badal, tapi jauji. Nah, Pak Egi. Nah, ente jauja. Kemudian jauja. Aisyah kan fatah, nah ainu jaujina kasroh. Nya kadang mengikuti, nah iya jauji sok. Nah, Ayaan gitu. tah gitu ayaan luar biasa mantap. Ayaan ku ditambi Aisyah ta mapan eta mah goir munsorif moal Aisyati. Ta upami jauji mah da emang bukan goir munsorif, tiasa jauju jauja jauji gitu. Betul, Bulia ya mantap. Begitupun Fatimata. Nah, bintinya dat mau tiasa Fatimati atuh. Karena goir munsorif gitu. Jadi an Fatimata binti Rasulillah. Seperti banyak di Quran kholaqos samawati. Allah dia itu telah menciptakan as-samawati. Nah, ini as-samawati. Iya, top ya, as-samawati. Wallahu kholaqos samawati. Itu di Al-Quran. Ayatnya huruf atop wa. Kita candi aja artinya maf'ulnya samawati. Wal ardi wal ardo. Wal ardi. Kadang mau wal ardi tapi wal ardi mah wal ardo. Wal ardo. Nah, cebi. Kumarbi Ya, sama karena holako samawati itu seharusnya mansub kan? Nah, keren Bu Leli. Karena mansubnya samawati, mahnya samawati bukan samawata gitu. Dia itu jama muannas Salim. masuknya. Tapi wa dan al-ardo ini tidak menjadi al-ardi ya. Karena memang mansubna mufrad al-ardo imah mansubnya bukan ardi tapi ardo. Ardo mah marfuna ardu, al ardu mansubnya al ardo, majrurnya al Ardi. Hingga kholaqos sama wal ardo bukan wal ardi. Tapi kalau ada gini misalkan, misal contohnya sekarang Binas samawati. Nah, atau ada ujar lain. Berarti bis samawati wal Ardi. Wal ardi ya mah. Karena apa? Karena ininya majrur posisinya. Ini ada atau huruf atau. Nah, ini huruf atau. Ini mengikuti ini. Jadi wal ardi gitu. Apa yang mana? Kalau kolako apa? Kolako dia. Nah, dia ini mah
Kolako ikan fa'il ya dalam keadaan fa'ilnya marfu huwa. Samawatinya naibul fa'il. Naibul fa'il Bu. Samawati teh Kak. Kolako Oh. kan kolako. Kolako samawati wal ardo. Nah, samawatinya jantan naon? Dia menciptakan langit, nah gitu Bu hartosna teh. Dia menciptakan banyak langit-langit. Iya. Kita Bu nu can dibahas mansubatul asma. Jantan Oh, bih. tah eta Bu maf'ul bih. Upami tayamin, kolak samawati ya jantan maf'ul bih. Allah telah menciptakan apa? Banyak langit gitu. Terus Bu maf'ul bih. Kami naibul fa'il mah panginten kedah khuliqonya Bu. Khuliqo. Kuliko, oh iya. Oh iya. Khuliqo samawatu. Iya, kuliko. Terus samawatnya sanes samawati tapi samawatu marfu. Khuliqo samawatu. Nah itu alhamdulillah sudah selesai rupanya pertemuan kali ini badal parantos beresnya. Pokoknya badal mah da kumaha sate acana badal mah da mengikuti gitu. Jadi tawabi naat, taukid, badal, apa satu lagi nih tadi teh? Naat, Taukid. taukid, Badal atau atau naat, naat taukid, atau atau Tauf badal. Coba kita orang ya murojaah. Pak Dani tawabi itu apa saja Pak Dani? Ada 4. Di eta Bung, di unmute Bung. Atas Papip terus di Waler. Bisa. Satu. Atau Naat, 2, atau badal. badal. Sip Bulia. Naat atau taukid badal. Apa itu teh? Tawabi. Tawabi. Mantap. Buleli 4. Naat atau taukid badal. Sip. Abi ge sami murojaahnya ngapalkeun gitu apa iki aja. Naat, taukid atau badal. Sip. Nah, itu alhamdulillah sudah sempurna marfuatul asma luar biasa ya. Jadi kalau ada susunan 2 kali marfu, nah itu kemungkinan tawabi. Tawabinya bisa posisinya sebagai naat, bisa posisinya sebagai taukid, bisa posisinya sebagai atof, dan bisa posisinya sebagai badal, tergantung arti atau syagul kalam kepada kalimat tersebut. Itu saja mungkin untuk malam ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Marfuatul asma tos beres, alhamdulillah. Paham, Insya Allah kantun mansub. Alhamdulillah. Tos setengahnya tos majeng enak mah, setengah tos majeng, tos pemilih 50 tos ngalangkungannya. Perjalanan atau selangkung di setengah itu. Tapi tara murojaah. Nah, kedah wayananya. Itu panginten kurang pernah deh insyaallah minggu payun mudah-mudahan sadayana sehat walafiatnya. Amin. Amin. Bu Leli, Pak Teddy, Bu Lia, sanesna mudah-mudahan biasa sehat hadir. Ya selamat dia bertugas Pak Teddy. Apunten Pak kiranya terkonek jalan. Mohon Pak Teddy. Alhamdulillah Pak Teddy terus tuntas marfuatul asma luar biasa. Mohon. Kira nggak dangu tadi. Ya insyaallah ke minggu payun murang mansubatul asma ngawitan tim maf'ul bih insyaallah maf'ul bih. Kita pangitan ditutupnya alhamdulillahirabbil alamin robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Semoga pamit ya Kak Sedayana. Sehat Nuhun, Sedayana. sami-sami. Nuhun, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.